Horas. Ibu bapak saudara-saudara yang berada di rumah, inilah kami hamba Tuhan yang selalu setia melayani dalam ibadah setiap minggu. Walaupun virus corona masih mewabah di tengah-tengah dunia ini, tetapi firman Tuhan selalu menyapa kita agar kita selalu semangat, sehat, dan marilah setia memutus virus corona. Oleh karenanya, marilah kita berdoa di tempat masing-masing memulai ibadah kita ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu untuk boleh beribadah pada tanggal 10 Mei 2020 di minggu kita, Minggu Kantate pada saat hari ini. Biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1 dan ayat 2.
kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini sesuai yang tertulis di Mazmur 143 ayat 10. Demikian firman Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 275 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1 dan 2.
membaca nats epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku, dan aku mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu mukaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka amat habis dan banyak kali bertipu serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. oleh sebab itu berfirmanlah nyanyian ini, dan ajarkanlah kepada orang Israel, katakanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian tentang mereka, sekali nyanyian ini akan Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 216 ayat 2 dan ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Sidorame, Resep Medan Timur, Minggu 10 Mei 2020. Minggu 10 Mei 2020. 1 Romawi, Varia Warta. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Kantate. Topik minggu, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada Minggu 10 Mei 2020 yaitu Nopel Boru Simbolon, putri dari Bapak C. Simbolon SH MH, Ibu Boru Nebaho dari sektor Pasar 1 Julu 2. Yang ketiga, celengan. Dalam rangka pesta Gotilion atau pesta panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame, panitia telah mempersiapkannya sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua Sektor. Untuk itu, marilah kita isi. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan ini dan untuk kita isi bersama. Yang keempat, kegiatan di gereja dan sektor. Berhubung dengan situasi virus corona yang belum membaik, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian minggu tanggal 10 Mei 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah masing-masing. Pelayanan online telah disediakan para lado HKBP Sidorame. Yang meninggal dunia, Sabtu tanggal 2 Mei 2020 telah meninggal dunia jemaat kita yaitu Barita T. Boru Huta Barat atau Opu Martogu Boru, istri dari Bapak Humala Maruli Tua Silitonga, Opu Martogu Doli, tutup umur 94 tahun, lahir 12 November 1925. Alamat Jalan Pelita 1, Gang Pendorong, nomor 20, Sektor Pasar 1, Toruan. Cenderamata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua Sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Bakti Paskah. Dihimbau melalui warta jemaat ini kepada semua para lado dan Sintua Sektor supaya menyetor hasil pengumpulan bakti sosial Paskah supaya segera disetorkan ke kantor pusat HKBP. Keuangan. Dihimbau kepada seluruh para lado dan anggota jemaat HKBP Sidorame supaya jangan lupa untuk menyetor persembahan bulanan, persembahan kebaktian sektor, dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua Sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame nomor rekening 0201600090 BNI Cabang Muhammad Yamin atas nama Robert Tambunan supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. 2 Romawi warta keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. Yang 3 Romawi pemberitahuan. Jika ada kesilapan penulisan nama, marga dan setoran,
yang kurang tepat dapat kita konfirmasikan kepada sintua sektor kita masing-masing supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kembali kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 458 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan juga pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kita di pagi hari ini, di mana pada minggu ini kita memasuki Minggu Kantate. Sebagaimana firman Tuhan yang boleh kita ikuti secara bersama untuk menikmati karya Tuhan, maka untuk itu kami bacakan di dalam persekutuan ibadah minggu kita pada saat ini. Demikian dikatakan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu
bahwa waktunya sudah singkat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan minggu yang mengambil topik pada Minggu Kantate yang menyuarakan di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Kristiani, persekutuan kita di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah kehidupan ini, yang mengatakan nyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita diajak oleh topik pada Minggu Kantate ini menyanyikan suatu nyanyian, tentu di dalam hal ini kita memahami sesuai dengan minggu yang telah kita adakan di dalam ibadah ini, kantate yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian yang hendak kita nyanyikan adalah nyanyian syukur, karena Tuhan telah mendatangkan keselamatan. Sehingga dengan nyanyian itu sendiri, dengan nyanyian tersebut, setiap orang percaya dapat merenungkan kembali segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya, supaya dia bersukacita, supaya dia bergembira. Karena itulah apabila dikatakan pada nat ini, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi, gereja yang menyampaikan kemuliaan Tuhan dengan penuh pengharapan baru, bukan sekedar enak didengar oleh kita masing-masing, namun harus mempunyai suatu bentuk orientasi kepada siapakah kita bernyanyi, dan untuk siapakah nyanyian itu yang kita sampaikan, yang kita kumandangkan. Inilah yang menjadi renungan, sehingga dalam penghayatan nyanyian itu sendiri, ketika kantate menyuarakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, kita semakin yakin nyanyian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup di jalan Tuhan kita pasti mengalami berbagai banyak rintangan. Namun disinilah setiap anak-anak Tuhan, setiap kita dituntut untuk tetap kuat bertahan jika iman percaya kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus itu sendiri. Inilah kekuatan kita. Demikian juga kalau kita lihat dari konteks pasal kitab Wahyu yang telah tertulis pada hari ini dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Kita melihat bagian daripada pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan, yang telah diwahyukan dari ketujuh jemaat, mula-mula seperti dikatakan Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Pergamus, jemaat yang ada di Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Boleh kita lihat dari pasal 1 ayat yang ke-11 nantinya. Seiring pada masa itu juga dialami oleh Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Namun apa yang terjadi? Yohanes tetap tegar karena dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sehingga ketika itu dia menyaksikan dan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan
dan kuasa pemerintahan dari Allah kita. Itulah yang dikatakan pasal 12 ayat yang ke-10 tadi. Artinya Allah tidak pernah berdiam diri terhadap orang yang mengalami pergumulan, apalagi kehidupan orang percaya. Allah tetap hadir di tengah-tengah ketidakmampuan mereka. Ketika mereka boleh berseru, ketika mereka boleh mengadahkan wajahnya kepada Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tentu hal ini juga mau mengingatkan akan hidup kita selaku orang percaya. Ketika kita menghadapi situasi yang demikian, kiranya jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan kiranya kita menjadi putus asa. Barangkali kalau kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari selama kurang lebih 2 bulan ini, apa yang ada di dalam pikiran dan kehidupan kita. Terkadang kita mau mengatakan, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi inilah realitanya. Karena apa? Diajak setiap umat percaya, jangan sampai situasi yang melanda kehidupan manusia hingga pada saat ini di dalam COVID-19 ini juga, tidak seorang pun orang percaya yang meninggalkan Tuhan. Inilah kita dituntun, ditantang. Karena di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sai burju mahorasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluane. Apa yang dikatakan di dalam nat ini? Tentu saudara-saudara yang kekasih, ini menguatkan kehidupan kita yang dilanda dari suatu segi posisi, mungkin dari kekuatan dan pikiran kita tidak telap untuk mengalami ini. Tetapi Tuhan menguatkan. Bagaimana orang percaya itu juga tetap mengumandangkan berita keselamatan, berita kesukaan sebagaimana yang disampaikan oleh Injil Matius pasal 28 ayat 20b mengatakan bahwa situ dicamkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, dan ketahuilah maka aku senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ini tugas di dalam kehimpitan masalah yang kita hadapi. Orang Kristen, orang percaya tetap memberitakan kabar kesukaan itu, menyampaikan Injil Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga di tengah-tengah COVID yang kita alami ini, kita juga tidak terlepas di tengah-tengah keluarga masing-masing untuk mengingat kesetiaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, kalau kita melihat dari nat renungan kita pada pagi hari ini, tetap mengajak setiap masing-masing kita untuk memandang kepada kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut, yang telah mencengkramkan oleh kuasa dosa dan iblis, yang selalu menista kehidupan manusia. Kalau kita lihat pada saat ini juga, Yohanes telah menyaksikan dan mendengarkan suara dari sorga sebagaimana yang dikatakan pada ayat yang ke-10 tadi mengatakan, sekarang telah tiba keselamatan. Inilah landasan proklamir, pengumuman yang telah diberitakan dari surga, yang disampaikan oleh Allah atas kemenangan Kristus. Sehingga setiap orang percaya juga yang telah melihat dan menantikan menjadi kemenangan yang dapat kita rasakan. Dan ini juga menjadi kemenangan orang yang beriman di dalam kita mengakhiri perjuangan hidup itu sendiri. Inilah berita sukacita yang dikumandangkan dari sorga, mau mengingat kehidupan kita untuk tetap berjuang sebagai seorang militia, sebagai seorang laskar Kristus yang tangguh, yang dapat menunjukkan kerelaan hati, yang telah memberikan dan melayani tanpa pamrih, dengan tujuan supaya kasih dan kebenaran Allah itu memang benar-benar menjadi nyata dan realita dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, kita sering mendengar istilah pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu dan selanjutnya. Dalam arti tiada keberhasilan tanpa perjuangan.
Tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Namun ketika orang percaya memandang kepada kemenangan Kristus, maka disinilah kita boleh merasakan campur tangan Tuhan. Tetapi kenyataan yang sering terjadi, setiap kita selalu bertanya, Tuhan, mengapa ini harus aku alami? Mengapa Tuhan beban ini datang kepadaku dan bukan kepada mereka? Padahal ketika kita merasa diberkati oleh Tuhan atau mendapat nilai tambah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mau bertanya, mengapa ini engkau berikan kepadaku? Bahkan kita selalu mengatakan atau merasakan bahwa Tuhan tidak lagi peduli akan hidup yang saya alami ini. Ingat saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar suatu syair lagu yang sering kita kumandangkan di tengah-tengah iman yang menghimpit dalam suasana situasi yang kita hadapi, situ selalu dikatakan, Tuhan, berapa lama lagi engkau tinggalkan? Jujur kita katakan, Tuhan tidak pernah meninggal sedetik pun umat. Kehidupan orang yang menyatakan dirinya di dalam iman kebenaran itu sendiri. Tetapi terkadang kita tidak menyadari diri kita, sudah sejauh manakah kita meninggal Tuhan di dalam hal-hal yang telah kita alami ini sendiri. Inilah yang menjadi dampak renungan kita untuk mengungkapkan sehingga Tuhan tetap berdiam diri di dalam kehidupan setiap orang percaya, asalkan kita mau menanggapi apa yang telah kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam hal ini Bapak Ibu, kita dikuatkan ketika kita memandang kepada kemenangan Kristus, maka kita boleh mengatakan, tak selamanya mendung itu kelabu. Setiap yang kita alami, badai pasti berlalu. Sebagaimana pada tanggal 20 April yang lewat, cetusan seorang wanita Indonesia yang menggambarkan peran hidup daripada peranan wanita supaya sama dengan kehidupan semua umat. Habis gelap, terbitlah terang, dikatakan oleh Ibu Rajeng Ajeng Kartini. Ini juga menggambarkan bagaimana untuk kita senantiasa, begitulah juga kemenangan orang yang percaya butuh disiplin. Butuh segala sesuatu bagaikan seorang pelari atlet yang mau berlatih dengan asupan gizi yang cukup untuk memenangkan sebuah pertandingan. Karena tanpa gizi, stamina seorang atlet akan berkurang. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita, kalau demikian, apakah gizi bagi setiap orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Jelas di dalam Minggu Kantante ini mau menyerukan, hayatilah firman-Nya, lakukanlah firman itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Inilah gizi untuk memacu kehidupan kita melewati hari demi hari, melewati pikiran yang terhimpit, hal-hal yang kita alami mungkin tidak dapat terselesaikan, untuk menyelesaikan segala dilema kehidupan ini. Karena seperti yang dikatakan pada ayat 12 tadi, mengapa? Waktunya sudah singkat. Otik namatikina, yang mengandung arti supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini, supaya kita selalu selaku orang percaya dapat memiliki kemenangan itu. Sebab iblis selalu memanfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk memperdayakan agar kita dapat terpisah dengan Allah. Tetapi tidak diindahkan dan tidak diinginkan kita hanya untuk mengandalkan pikiran, hanya untuk mengandalkan kekuatan kebolehan kita masing-masing. Tetapi kita diajak untuk tetap meminta kekuatan daripada Allah itu sendiri. Saudara, Bapak, Ibu yang kami kasihi, sebagai pesan firman Tuhan kepada kita di saat ini, yang mau merenungkan kembali
Bagaimana tindakan Tuhan yang telah mendatangkan kemenangan? Bagaimana tindakan Tuhan yang telah memberikan keselamatan sebagai rasa syukur kita? Dan kita juga mau mengungkapkan melalui nyanyian itu sendiri. Nyanyian yang kita nyanyikan konkretnya dinyanyikan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk gaya hidup yang dinyanyikan sebagaimana layaknya pujian kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan oleh nat ini, berkantatelah, nyanyikan keselamatan bagi namanya. Hitunglah sudah sejauh mana perbuatan Tuhan yang telah Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah hidup masing-masing yang kita alami. Sehingga bagaimana ketika kita melihat berkat dan pemberian Tuhan, maka disinilah titik kemampuan orang percaya tadi, memampukan menyanyikan lagu baru tersebut hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah saudara Bapak Ibu, semoga dalam firman Tuhan lewat nat di minggu kantate ini, kita sudah mengalami hidup yang begitu pahit. Tetapi kita ketika diserukan untuk bernyanyi, memuliakan Tuhan, menyampaikan sukacita itu sendiri, munculkanlah semangat baru, sehingga nyanyian yang kita lakukan itu menjadi suatu kemuliaan yang benar-benar hanya untuk Allah dan kehidupan umat manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah mengingatkan akan kami, supaya kami Tuhan boleh menyampaikan di dalam kehidupan kami nyanyian baru bagi kemuliaan nama. Namun ajari kami Tuhan untuk bernyanyi, menunjukkan dalam karakter kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu lah yang tetap kami mulia dan kami sembah. Terima kasih buat pada pagi hari ini ketika kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak kami di tengah-tengah keluarga masing-masing. Itu tandanya Tuhan, kami tetap rindu akan kasih-Mu. Diberkatilah setiap umat-Mu yang mengharapkan jaman tangan Tuhan setiap saat, sehingga apapun Tuhan yang kami hadapi, kami tetap kuat menyanyikan kemenangan-Mu yang telah mengalahkan kuasa maut, dan kami boleh Engkau sertai di dalam kehidupan ini, sehingga kesetiaan yang telah Kau berikan itu bukan menjadi kesetiaan yang sementara, tetapi baik suka maupun duka, ajari dan kuatkanlah kami Tuhan untuk menyampaikan kehidupan ini. Biarlah Engkau yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh gereja-Mu yang ada di dunia ini. Kami berdoa juga buat seluruh para pemimpin negara kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dengan kebersamaan seruan yang kami sampaikan. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan di dalam segala hal, sehingga kami boleh merasakan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sampai Maranatha, datanglah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah persekutuan kami di minggu pagi hari ini benar-benar mendapat kekuatan yang daripada-Mu, dan Engkau tetap kami permuliakan sepanjang kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terpuji nama-Mu yang kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui nyanyian buku Ende nomor 792 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.
kita